Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar GEJA Penel Surabaya dan juga Anugerah Cabang Kemendong. Saya berharap program Mimbar Gemar ini senantiasa menjadi berkat bagi kita semua, senantiasa menguatkan kita, senantiasa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan lebih bertumbuh tentunya, dan semakin giat untuk melayani Tuhan. Ibu saudara, hari ini Selasa tanggal 26 April 2022, sebagaimana nats pembacaan Gemar hari ini, saya diberkati dari pembacaan rutin kita, khususnya di dalam Yesaya pasal 38 dan 39. Dan melalui pembacaan ini saya ingin membangun satu prinsip kebenaran yang penting, dan kemudian kita ambil aplikasi praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita sebagai anak Tuhan di dalam menjalani hari-hari ini yang memang tidak mudah, banyak tantangan, pergumulan, persoalan, tapi kita tetap kuat, ya. Nah, kita lihat bersama di dalam Yesaya pasal 38 dan 39. Tapi saya akan membacakan fokus di ayat yang pertama sampai yang ke-8 dari Yesaya 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 3. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. 4. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. 8. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Haleluya. Ibu saudara, dari kisah ini bagaimana kita melihat dari pengalaman kehidupan Raja Hizkia. Raja Hizkia dikisahkan juga di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 atau dalam 2 Tawarikh pasal 32. Di seorang raja yang muda mengganti raja sebelumnya, yaitu Ahaz, ayahnya. Dia diangkat menjadi raja ketika berumur lebih kurang 25 tahun. Dan satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, setelah kepemimpinan Raja Hizkia, kerajaan Yehuda mengalami transformasi. Mengapa? Karena Hizkia hidup benar. Itu yang pertama. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18. Hizkia hidup benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Bukan hanya hidup benar, Hizkia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Yang ketiga, Hizkia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah Israel lebih daripada raja-raja Yehuda sebelumnya. Yang keempat,
ia berpaut atau bersandar kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Ia berpegang teguh kepada perintah dan ketetapannya. Bahkan Hizkia mengadakan transformasi dan memulihkan kembali penyembahan, pengorbanan di bait Allah. Intinya ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Hizkia di dalam kepemimpinannya sebagai Raja Yehuda pada saat itu. Dan banyak prestasi-prestasi yang luar biasa yang Hizkia telah torehkan. Tetapi di dalam perjalanannya, dalam kepemimpinannya dan pemerintahannya, ternyata ketika usia lebih kurang 39 tahun, Hizkia mengalami sakit. Sakitnya sakit terminal atau sakit yang fatal. Bahkan kita tadi baca sampai Allah telah mengutus Yesaya untuk berkata, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu karena engkau tidak akan sembuh lagi atau engkau akan mati. Pergumulan sakit yang dialami Hizkia menjadi pukulan yang berat. Apalagi berita yang dibawa oleh Yesaya bahwa penyakitnya tidak akan sembuh lagi dan akan membawa kepada kematian. Ini suatu hal yang sangat berat, pukulan yang telak di dalam kehidupan dan perjalanan kepemimpinan Hizkia. Sehingga respon dari Hizkia ketika mendengar pesan Tuhan melalui Yesaya, dia langsung mengarahkan mukanya ke dinding. Dia menangis. Tetapi dia tidak semata-mata menangis, meratapi keadaannya, tapi dia berdoa. Nah, ini luar biasa. Dia berdoa. Dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang perlu kita pelajari. Ini yang perlu kita tiru. Dalam menghadapi setiap tantangan apapun, harus kita responi dengan doa. Ketika kita diberhadapkan pada kesulitan, ketika kita diberhadapkan pada persoalan, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kesehatan seperti Hizkia sendiri alami, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah studi, entah itu masalah masa depan, entah itu masalah keluarga, rumah tangga. Ada banyak kompleksitas dalam hidup ini, persoalan pergumulan. Tetapi apapun menjadi persoalan pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita mengambil respon yang benar, mengambil langkah yang benar, keputusan yang benar, pilihan yang benar, yaitu berdoa kepada Tuhan. Ini yang pertama yang perlu garis bawahi. Merespon persoalan pergumulan dengan benar, yaitu berdoa kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah menyampaikan bahwa Hizkia tidak akan sembuh lagi, namun ketika Hizkia berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dia menangis di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa orang benar, apa yang dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, Yakobus katakan. Dan Hizkia mengalami anugerah Tuhan, sehingga ketika Yesaya setelah menyampaikan pesan itu, dia barusan keluar dari istana Raja Hizkia, kemudian ada pesan Tuhan kembali. Katakan kepada Raja Hizkia, beginilah firman Tuhan. Kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya ketika Hizkia merespon persoalannya, pergumulannya dengan berdoa, bukan saja dia mengalami kesembuhan, bukan saja dia mengalami mujizat, bukan semata-mata dia mengalami pertolongan Tuhan
ajaib luar biasa. Sakitnya yang fatal, sakitnya yang gawat, yang sudah pasti membawa kepada kematian itu akhirnya dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Hizkia juga mengalami mujizat Tuhan yang kedua, yaitu dia dilepaskan dari kerajaan Asyur. Karena pada saat itu kerajaan Asyur itu menyerang kerajaan Yehuda dan terjepit. Apalagi juga ada kerajaan Mesir yang ikut menyerang kerajaan Yehuda. Tetapi ketika Hizkia merespon persoalannya, sakit yang dialami, dengan benar dia berdoa kepada Tuhan, dia mengalami mujizat kesembuhan. Bahkan dia mengalami juga anugerah keamanan, perlindungan Tuhan dari musuh-musuhnya, dari bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk Asyur dan Mesir. Dan akhirnya dianugerahi keamanan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tetapi setelah Hizkia mengalami anugerah Tuhan, bahkan dia diperpanjang usianya 15 tahun, itu firman Tuhan. Diperpanjang 15 tahun. Nah, yang kedua, kekurangan Hizkia. Ternyata dia tidak berdoa mohon pertolongan Tuhan supaya setelah dia mengalami anugerah diperpanjang umur 15 tahun, mohon pimpinan Tuhan supaya dia tetap hidup rendah hati. Kalau kita lihat dalam pasal yang ke-39 dikisahkan bagaimana setelah Hizkia mengalami kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, sembuh dari sakit, bahkan diperpanjang usianya 15 tahun, ternyata Hizkia sedikit melakukan kesalahan. Hizkia sedikit mendukakan Tuhan. Karena apa? Hizkia ternyata akhirnya terpancing dengan keamanan, kesejahteraan, kemakmuran yang dia terima. Terus kemudian juga kerajaannya semakin terkenal, semakin diberkati. Dia jatuh ke dalam dosa kesombongan. Sehingga ketika ada utusan dari kerajaan Babel, dia perlihatkan semua kemegahannya, dia perlihatkan semua kemegahan, keindahan kerajaannya, dia perlihatkan semua perbendaraan yang dia miliki. Oh, bahkan semua perbendaraan di bait Allah ditunjukkan kepada utusan Raja Babel. Itu mencerminkan kesombongan yang dimiliki oleh Hizkia tanpa dia sadari. Dan melalui semuanya itu Tuhan tidak senang. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau Tuhan memberi kita umur panjang sampai hari ini, kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup sampai hari ini, seperti anugerah yang dialami oleh Hizkia diperpanjang 15 tahun, mintalah kepada Tuhan supaya kita tetap hidup rendah hati, supaya kita tetap hidup takut akan Tuhan, supaya kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Mintalah itu. Rasul Paulus menangkap kebenaran ini. Iya kan? Di dalam Filipi pasal pertama ayat 21-22. Di sana Rasul Paulus berkata seperti ini dalam Filipi pertama. Dan ini mengingatkan kita bersama Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal pertama ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup sampai hari ini, diberi panjang umur, mari kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh dalam kehidupan kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Kita senantiasa mempergunakan kehidupan kita untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga di dalam Efesus pasal yang kelima, di sana juga dinyatakan bagaimana nasihat dari firman Tuhan untuk supaya kita mempergunakan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara,
Pergunakan kehidupan kita sungguh-sungguh, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita doakan ketika Tuhan memberi kesempatan kita hidup sampai hari ini. Supaya kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada dengan baik, dengan bijak, dan mengisi waktu-waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar melalui kebenaran ini, kita belajar dari kehidupan Hizkia, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita akhirnya ketika diberi panjang umur, kita tidak mendukakan Tuhan, tapi kita mempermuliakan Tuhan. Hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan, bahkan mengalami perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah kebenaran pagi hari ini menghantar kita bersama memasuki hari yang baru ini di dalam pimpinan kehendak dan rencana Tuhan. Kita semakin hidup seturut kehendak rencana Tuhan dan semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas, kami lebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami mengucap syukur melalui pelajaran kehidupan Raja Hizkia. Kami memperoleh berkat yang luar biasa. Yang pertama, ketika kami menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan, kami harus merespon dengan benar, yaitu berdoa kepada Tuhan. Dan kami percaya pertolongan kami, jawaban kami hanya pada Tuhan. Ketika kami memperoleh jawaban apapun itu, memperoleh anugerah, memperoleh kebaikan Tuhan, panjang umur, berikan kami kemampuan juga untuk kami tetap hidup rendah hati, tetap hidup berkenan, dan sungguh-sungguh mempergunakan kehidupan kami untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga sungguh sampai akhir kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak melukai, kami tidak mendukakan Tuhan, tapi kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kami hidup bagi Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Terpujilah namamu, kuatkan setiap kami, hiburkan setiap kami melalui renungan gemar pagi hari ini. Dalam aktivitas hari ini kami dijagai, dilindungi, diberkati Tuhan, bahkan ditolong Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat bergemar, Tuhan memberkati. Never give up. Amin.